Jadi kalau menurut, memang benar seperti kata Mbak Brigita, bagaimana sebuah keluarga itu dia memilih apakah dia akan menjadi seorang orang tua yang menggunakan sosialisasi represif atau yang partisipatoris. Dan ternyata memang nyatanya kebanyakan yang represif, bisa dikarenakan tuntutan ekonomi, karena dan lain sebagainya tadi. Bagaimana Mbak Brigita? Oke. Oke, nah kemudian yang lain ini masih ada yang typing, ada pertanyaan lagi tentang sosialisasi partisipatoris dan represif. Nah, kalau sudah tahu sosialisasi partisipatoris dan represif, bisa dilihat dong nanti kalau sudah punya anak. Kok tiba-tiba punya anak sukanya nyuruh-nyuruh anaknya, kamu bangun, cepet sana cuci piring, cepet makan, habis makan kemudian sekolah, kalau pulang sekolah langsung pulang. Nah, langsung ingat Mbak Brigita deh, aduh saya kok jadi orang yang jahat ya, saya kok jadi ciri-ciri orang tua yang menggunakan sosialisasi represif ya. Berarti saya termasuk yang dicontohkan Mbak Brigita dulu dong. Aduh, tolong deh. Berubah jadi yang partisipatoris yang baik. Oke, tentang partisipatoris dan represif. Oke, memang orang tua yang seringkali orang tua menganggap kok dia paling benar. Jadi dia akan menyuruh anak sesuai dengan apa yang dia katakan. Seringkali kalau kita seseorang zaman dulu ya sudah terima jadilah, orang tua memang seperti itu kalau zaman dulu. Nah, sekarang kita masuk ke sosialisasi orang dewasa. Wah, bahagia kalau begitu keluarganya Mbak Brigita. Alhamdulillah ya, orang tua saya juga begitu. Tapi kadang-kadang agak maksa. Oke, sekarang kita lanjut ke sosialisasi orang dewasa. Jadi sosialisasi bisa dibedakan menjadi sosialisasi anak-anak dan sosialisasi orang dewasa. Ini kurang A-nya. Ini saya bikin tabel biar lebih mudah dibandingkan antara sosialisasi anak-anak dan sosialisasi orang dewasa. Kalau sosialisasi anak-anak itu tujuannya untuk membentuk nilai-nilai, dibentuk karena dia masih anak kecil, dibentuk tentang nilai-nilai agama, tentang nilai-nilai bermasyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat, bagaimana berperilaku di masyarakat dan lain sebagainya. Dari kecil sudah dibentuk, dikasih sosialisasi tentang nilai-nilai. Tapi sosialisasi orang dewasa tujuannya berbeda. Kalau sosialisasi orang dewasa tujuannya lebih pada merubah nilai dan perilaku. Kamu sudah besar, kamu pasti tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Dari kecil udah dikasih tahu. Dari kecil kan sudah dikasih tahu mana yang nilai-nilai yang harus dilakukan, mana yang enggak. Nah, sekarang kamu sudah dewasa, kamu harus tahu kalau yang ini tuh enggak benar, jadi kamu harus berubah. Kemudian bagaimana sih nilai-nilai di masyarakat itu yang sebetulnya, kenapa kok anak perempuan itu enggak boleh pulang malam? Kalau dari kecil kan dikasih tahu nggak boleh pulang malam, titik. Nah, kalau sudah besar kan kita harus bisa menganalisis sendiri. Oh, nggak boleh pulang malam anak perempuan, masuk angin. Nah, misalkan nggak baik anak perempuan pulang malam, kalau ada apa-apa siapa yang jagain, kan anak perempuan nggak bisa berkelahi misalkan. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah tentang penekanan. Kalau sosialisasi anak-anak ditekankan lebih kepada aspek yang formal, sementara kalau sosialisasi orang dewasa kepada aspek-aspek yang informal. Maksudnya apa aspek formal dan informal ini? Kalau untuk aspek formal itu lebih ke aturan-aturan yang saklek gitu, yang mengatur di dalam masyarakat itu. Sementara kalau yang aspek informal itu yang kadang-kala kita tidak mengetahuinya secara jelas. Jadi lebih ke aspek-aspek yang indirectly, seperti peraturan-peraturan yang secara kasat mata misalkan. Nah, kemudian yang kedua, tanggapan anak-anak itu akan menerima perilaku ideal itu secara serius. Sementara kalau orang dewasa, dia akan menyadari adanya perbedaan antara perilaku ideal yang diterima atau tidak. Misalkan guru, kalau anak-anak SD punya guru yang jahat, enggak, kalau jadi nggak apa-apa, itu memang guru ya
itu jahat ini, masa dia mukul-mukul kalau nggak ngerjakan PR terus disetrap di depan kelas. Nah, tapi kalau orang dewasa dia akan bisa menerima perilaku itu. Oh iyalah, kalau nggak disetrap nanti dia nggak ngerjakan tugas terus. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ada dari aspek sosialisasi, untuk anak-anak lebih menekankan pada konformitas terhadap aturan dan satu sumber otoritas. Sementara jadi intinya untuk yang anak-anak dia lebih concern kepada salah satu peraturan. Kalau yang sosialisasi orang dewasa, dia bisa melibatkan konflik-konflik juga dari berbagai peran. Maksudnya apa? Tadi kita tahu kalau seseorang itu ada keluarga, ada di keluarga, ada di sekolah, ada di tempat kerja, ada di small group, ada di masyarakat. Nah, dalam 5 tempat sosialisasi ini, orang dewasa akan lebih bisa mencari linknya satu sama lain, dan dia bisa melibatkan konflik-konflik yang ada di dalam lingkungan sosial tersebut untuk kemudian bisa menganalisis bagaimana dia seharusnya berperan. Kalau anak-anak kan dia saklek, katanya keluarga aku gini kok, nggak boleh kok pakai celana anak perempuan. Nah, misalkan seperti itu. Oh, katanya pak guruku nggak boleh kok hari itu kalau anak sekolah habis pulang sekolah langsung main, harus pulang dulu ganti baju. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian terbentuknya untuk sosialisasi anak-anak, dia berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya dan ketaatan terhadap nilai dari kelompoknya. Jadi dia lebih berperilaku sesuai dengan sikapnya dia. Kalau laki-laki ya sudah sana main mobil-mobilan, main ekran, main kelereng. Kemudian dia harus taat kepada nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Kalau perempuan di sana main boneka, main sondah dan lain sebagainya. Kalau sosialisasi orang dewasa, dia lebih terbentuk untuk menolong seseorang memperoleh keterampilan khusus. Misalkan, oh aku udah dewasa, aku mau bantu ini ke temanku ini, dia pintar nyanyi, wah aku mau bantu dia, ngajak dia les, misalkan terus ikut-ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi dia nggak hanya concern kepada laki-laki harus ini, perempuan harus itu, tapi dia perilakunya lebih luas lagi. Itu tentang sosialisasi orang dewasa dan sosialisasi anak-anak. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bahasan terakhir tentang sosialisasi gender. Ada 3 aspek di sini: seks, gender, dan bias gender. Ada yang tahu bedanya? Bedanya seks, gender, dan bias gender? Apa itu seks? Apa itu gender? Dan apa itu bias gender? Seks itu jenis kelamin, sip, benar. Pembedaan berdasarkan biologi, di mana ada perempuan dan laki-laki. Oke, kalau gender? Kalau gender. Perbedaan jenis sesuai sosial. Oke, bisa. Ada yang lebih lengkap lagi menjawabnya? Sifat khusus baik cewek atau cowok. Oke. Ada lagi tentang gender adalah masih mengetik tentang gender sesuai sosial budaya. Oke. Jadi benar kalau seks itu lebih menuju kepada biologis, laki-laki dan perempuan secara biologis. Seperti kalau perempuan ya melahirkan, kalau laki-laki tidak bisa melahirkan. Kalau gender itu dia lebih ke bagaimana peran laki-laki maupun perempuan di dalam masyarakat. Kemudian kalau bias gender
bias gender